Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bedah satu studi kasus yang menarik dan penting banget tentang seorang siswa bernama Ali. Cerita ini bakal nunjukin ke kita betapa krusialnya peran setiap orang di lingkungan sekolah buat mendukung seorang murid. Langsung aja ya kita masuk ke inti masalahnya. Pertanyaan besarnya kan simple. Ada apa sih sebenarnya dengan Ali? Nah, dari pertanyaan inilah kita akan mulai penelusuran kita buat ngerti masalah yang sebenarnya. Ini dia nih konfliknya. Di satu sisi, kita tahu Ali yang dulu. Anak yang cerdas, semangat, aktif di sekolah. Tapi di sisi lain, ada Ali yang sekarang, yang frustrasi, nggak punya gairah, bahkan sampai nggak mau sekolah. Perubahan yang drastis banget kan? Inilah misteri yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Sekarang penting banget buat kita untuk geser cara pandangnya. Daripada kita nanya, apa sih yang salah sama Ali? Yuk kita coba tanya, apa yang salah dengan sistem di sekelilingnya? Jadi ini bukan soal nyari kambing hitam, tapi lebih ke memahami kalau masalah Ali ini cuma gejala dari isu yang lebih besar di sekolahnya. Dan supaya kita benar-benar paham, kita harus dengerin langsung dari Ali sendiri. Ini yang dia rasain. Ada rasa takut gagal, takut disalahin, dan yang mungkin paling berat, dia merasa nggak diterima dan sendirian. Nah, inilah akar masalah yang bikin dia jadi menarik diri. Oke, sekarang anggap aja kita lagi jadi detektif ya. Kita akan panggil satu persatu saksi dalam kasus ini. Maksudnya, kita akan periksa setiap sudut pandang dari orang-orang penting di sekitar Ali untuk menyatukan semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran yang utuh. Kita mulai dari pucuk pimpinan, yaitu kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah adalah orang yang paling menentukan kebijakan dan ibaratnya warna atau suasana di seluruh sekolah. Peran mereka ini fundamental banget. Analisisnya nunjukin kalau Ali ini, bisa dibilang, adalah korban dari sistem yang belum sepenuhnya berpihak ke murid. Terus solusinya gimana? Kepala sekolah perlu banget bikin kebijakan yang jelas, misalnya kebijakan sekolah ramah anak dan anti-bullying. Nggak cuma itu, harus diperkuat juga kolaborasi antara guru, konselor, dan orang tua. Prinsip yang harus jadi pegangan adalah kepemimpinan yang basisnya itu kemanusiaan dan keadilan. Setiap murid, tanpa terkecuali, harus diperlakukan dengan adil. Itulah fondasinya. Oke, dari level kebijakan, sekarang kita turun ke medan perang sehari-hari, yaitu ruang kelas. Kita lihat peran wali kelasnya, orang yang setiap hari ketemu dan berinteraksi langsung sama Ali. Di level kelas, masalahnya spesifik banget. Ali merasa kesulitan ngikutin pelajaran dan ngerasa dicuekin. Nah, solusinya juga harus konkret. Wali kelas bisa mulai dengan cari tahu dulu, sebenarnya kesulitan Ali itu di mana sih? Lalu, terapkan cara ngajar yang beda-beda sesuai kebutuhan murid, ciptakan suasana kelas yang aman, dan tolong perbanyak pujian, kurangi hukuman. Jadi, prinsip buat wali kelas itu, perannya lebih dari sekedar pengajar. Dia harus jadi fasilitator, mendorong murid buat aktif berinteraksi, dan kalau ada masalah, diselesaikannya bareng-bareng lewat diskusi, bukan dengan otoritas semata. Sekarang kita geser ke bagian pendukung khusus di sekolah, yaitu konselor atau guru BK. Peran mereka ini krusial banget buat nanganin sisi emosional dan psikologis murid. Analisisnya jelas ya, Ali ini lagi tertekan secara emosional. Disinilah konselor bisa masuk. Bisa dengan ngobrol empat mata buat gali akar masalahnya, kasih pendampingan terus-menerus, bahkan bisa jadi penengah kalau Ali ada konflik sama orang lain. Mereka ini ahlinya. Misi utamanya seorang konselor itu adalah untuk menuntun, bukan menghakimi. Dan semua itu harus dilakukan dengan cara yang selalu menghormati martabat setiap anak sebagai manusia. Nah, investigasi kita nggak berhenti di gerbang sekolah. Sekarang kita masuk ke sistem pendukung yang paling dasar dan utama, keluarga. Gimana sih peran orang tua di kasusnya Ali? Ternyata di rumah pun Ali merasa kurang dapat dukungan emosional. Kunci solusinya ada di mana? Di komunikasi. Orang tua perlu banget ngebangun obrolan yang terbuka sama Ali, kasih dukungan tanpa harus menekan soal nilai terus-menerus, dan yang nggak kalah penting, kerja sama secara aktif dengan pihak sekolah. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, kalau keluarga itu adalah sekolah pertama dan utama bagi seorang anak. Fondasinya ya harus cinta, kasih sayang, empati, dan juga tanggung jawab. Terakhir, tapi jelas nggak kalah penting, kita lihat pengaruh dari teman-teman sebayanya Ali. Ini pengaruhnya bisa kuat banget loh dalam pengalaman dia di sekolah setiap hari. Lingkaran pertemanan itu bisa jadi sumber kekuatan, tapi bisa juga jadi sumber masalah. Solusinya ada di tangan teman-temannya sendiri. Jadilah teman yang suportif, yang rangkul, ajak Ali ikutan kegiatan lagi, dan yang paling krusial, tolak dan laporkan kalau ada perundungan. Bangun budaya saling menghargai.
Setelah kita dengerin dari semua pihak, putusannya jadi jelas banget. Solusi untuk Ali itu bukan tugas satu orang saja, tapi butuh perubahan sistemik. Ini soal membangun kembali ekosistem sekolah secara keseluruhan. Jadi, ada 3 rekomendasi utamanya. Pertama, ciptakan lingkungan fisik sekolah yang nyaman dan kondusif. Kedua, perkuat layanan bimbingan dan konseling biar lebih proaktif, jangan nunggu ada masalah baru bergerak. Dan ketiga, yang paling penting, jalin kolaborasi yang erat antara sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Oke, kita sampai di pertanyaan puncak dari semua penelusuran ini. Setelah semua analisis tadi, pertanyaannya adalah, mungkinkah Ali bisa kembali ke sekolah dengan semangatnya yang dulu? Jawabannya adalah, ya, sangat mungkin. Tapi ada satu syarat besar. Ini hanya akan berhasil jika dan hanya jika kelima peran yang tadi kita bahas, kepala sekolah, guru, konselor, orang tua, dan teman, semuanya bekerja sama dengan baik. Keberhasilan Ali adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kolektif. Jadi, apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Ali? Kisah ini ngajarin kita kalau nggak ada siswa yang bisa berjuang sendirian. Keberhasilan mereka itu hasil usaha satu komunitas. Empati dan komunikasi itu adalah alat paling ampuh. Dan yang paling penting, saat kita berhenti menyalahkan dan mulai mendukung, saat itulah kita bisa membuka potensi terbaik seorang anak. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan kutipan yang sangat mendalam dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Semoga kisah Ali ini bisa jadi pengingat bagi kita semua tentang peran kita dalam menuntun setiap anak. Terima kasih banyak.